tema saya itu judulnya adalah Al-Quran the Great for Greatness Generation ya. Al-Quran ini hebat dan memang tidak ada yang menyamai akan kehebatannya. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini share screen-nya udah muncul ya? Sudah. Udah muncul ya? Mana nih share screen-nya? Baik. Tinggal slide-nya, Pak. Tinggal slide-nya. Nah, udah. Memang gini, kelebihan dan kekurangan teknologi itu bagaimanapun juga kita ini sebagai manusia yang biasa berinteraksi, kemudian tiba-tiba dipisahkan oleh sebuah kondisi, tapi kita tidak boleh kemudian mengeluh dengan keadaan yang ada, maka kita terus tetap berkarya dengan kondisi yang ada, sehingga kita tidak kemudian hanya setiap saat mengeluh dan mengeluh, tapi kemudian ini yang dilakukan oleh sahabat Husnul Khotimah, khususnya yaitu para penggerak gerakan wakaf nasional. Yaitu diantaranya ada Ustadz Bobby, ada Pak Haji Heri, ya, dan juga teman-teman yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan sebelum saya menyampaikan tentang materi saya ucapkan juga rasa hormat kepada Bapak Gubernur DKI, yaitu Bapak Dr. Anies Baswedan, kemudian pembina gerakan wakaf yaitu Bapak Heri Hasanuddin, kemudian ada Bapak Marzuki, ya, Marzuki Usman. Dan juga ada di sini narasumber yaitu Al Ustadz Syekh Ali Zabir, dan ada siapa ini ya namanya, ada Ustadz Muhammad Samsi Ali, ya, Dr. Muhammad Samsi Ali, ada Ustadz Henry Tanjung, Ustadz Bobby, dan juga pembawa acara yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah, dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, didekatkan dengan rezeki dari Allah, rezeki yang halal thayyib, ya. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, yang mudah-mudahan kelak kita berakhir dari kehidupan ini dengan kehidupan husnul khotimah. Amin. Salah satu strategi yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya agar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah sesuai dengan tema besar yaitu amazing husnul khotimah, maka salah satunya adalah dengan kita mencoba menteladani Al-Quran, bahwa Al-Quran menjadi way of life, Al-Quran menjadi pegangan hidup kita, Al-Quran menjadi rujukan kita, Al-Quran menjadi apapun yang kita lakukan harus bersumber kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat kedua ayat 185, Allah menyampaikan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin nas wa bainatil huda wal furqan, dan seterusnya ila akhir ayat. Bahwa Al-Qur'an ini kata Allah di dalam surat kedua ayat 185 itu disampaikan bahwa Al-Qur'an ini adalah hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana sesungguhnya kalau kita coba renungan dan kita lihat redaksi ayat Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini sebetulnya bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena memang manusia ini mengakui atau tidak, setuju atau tidak, ya, meyakini atau tidak bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan keyakinan yang dimilikinya, bahwa kemudian dia menjadi beda-beda keyakinannya, dan orang-orang yang memegang teguh Al-Quran yang menjadikan sebagai rujukan, sebagai way of life dalam kehidupannya, maka dialah menjadi orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena Al-Quran ternyata bukan saja menjadi petunjuk, tapi wabayinati minal huda wal furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana tidak bahwa Al-Quran ini bisa membedakan baik dan benar? Karena kalau kebaikan yang didasarkan dengan pemikiran kita, maka tentu pasti akan beragam. Tapi ketika kebaikan itu
yang menentukan adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin universal adanya. Contoh misalnya kayak begini. Jujur, orang menggunakan nilai-nilai agama ataupun tidak, bahwa nilai jujur semuanya orang akan menerimanya dengan baik. Ya, kemudian tanggung jawab, disiplin, kemudian apa, kasih sayang, itu adalah nilai-nilai yang Allah tiupkan, yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada manusia. Sehingga manusia ketika dia mengikuti tentang sesuatu kebaikan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan menerimanya dengan baik. Walaupun terkadang manusia banyak yang menolaknya, banyak manusia yang kemudian menentangnya, yang pada akhirnya hidupnya menjadi sengsara, menjadi susah, menjadi nestapa, dan akhirnya hidupnya bukan husnul khitimah, tapi su'ul khotimah. Ya, kebalikan. Nah, sebab itulah Al-Quran ini memang selain mukjizat, Al-Quran ini adalah memang the great, ya. Al-Quran ini hebat, Al-Quran ini luar biasa. Dan karenanya, kalau kita ingin menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang luar biasa, sejarah sudah banyak membuktikan bahwa siapapun diri kita, baik apakah kita dalam skala individu ataupun dalam skala organisasi, baik organisasi yang terkecil sampai organisasi yang terbesar, ketika ingin organisasinya hebat, ya, lembaganya hebat, pemerintahannya hebat, ya, kelompoknya hebat, maka tidak ada yang lain yang harus kita jadikan rujukan, yaitu Al-Quran yang maha hebat. Kenapa? Karena Al-Quran dilahirkan dari yang maha hebat, yaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya, yang di tangannya dimiliki semuanya. Tidak ada semuanya yang ada di atas muka bumi, kecuali hanya miliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala-galanya. Karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini sebetulnya kehebatannya apa sih? Selain memang mukjizat, Al-Qur'an ini memang paling tidak, ya, saya coba rangkum secara garis besar bahwa Al-Qur'an kehebatannya selain karena memang ini mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW oleh perantaran malaikat Jibril, bahwa Al-Quran ini ternyata pada tataran kehidupan di dunia, bahwa Al-Quran ini memang selain amazing, memang juga the great. Al-Quran ini memang luar biasa. Keluar biasaan ini itu dilihat dari 5 kehebatan Al-Quran. Apa saja kehebatan itu? 1, bahwa Al-Quran ini kehebatannya mampu mengalahkan keindahan syair-syair Arab. Kenapa mampu mengalahkan keindahan syair-syair Arab? Dan memang sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab itu memiliki tradisi memang senantiasa senang dan gemar membuat syair-syair. Dan syair-syair itu biasanya diperlombakan, dan hasil yang juara itu biasanya digantungkan di Ka'bah. Kenapa? Karena memang Ka'bah dari dulu adalah tempat yang disucikan, tempat yang disakralkan oleh orang-orang termasuk orang-orang kafir sekalipun. Nah, sebab itulah dengan datangnya Al-Quran mampu mengalahkan tentang syair yang luar biasa, yang kemudian memang tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan tentang keindahan syairnya Arab. Bukan saja memang indah, tapi memang syarat dengan makna, syarat dengan isi yang luar biasa. Dan kalau kita coba renungkan tentang keindahan syair Arab, bahwa Al-Quran ini mampu meluluhkan, mampu melembutkan hati, mampu memporak-porandakan tentang hati yang keras sekalipun. Dan bahkan kita kalau mendengar lagu, ada lagu yang viral, ya, lagu yang kemudian hit, kita sekali, 2 kali mendengar, lama-lama bosan juga. Tapi ketika kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, tidak ada satupun orang yang bosan, kecuali memang hatinya yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagi orang-orang yang memang hatinya masih terbuka, itu tidak akan pernah bosan-bosannya mendengar Al-Quran. Bahkan pernah ada sebuah kejadian, yaitu tentang true story, ketika saya membimbing jamaah umroh. Suatu ketika ada ibu-ibu yang kemudian menghampiri saya, kemudian sambil berurai air mata. Dia menangis. Saya kemudian agak terkaget-kaget. Kenapa, Bu? Kok ibu ini berurai air mata? Apakah ibu kehilangan dompet, kehilangan uang, kehilangan paspor? Dia bilang bukan.
Lantas kenapa? Apakah ada yang melecehkan atau yang menyakiti? Oh, bukan juga. Lantas kenapa? Saya ini habis sholat, ya, habis sholat. Nah, kenapa kok nangis? Apakah karena ingat dosa? Bukan itu, Ustaz. Kalau dosa memang sudah pasti, kita semuanya pasti punya dosa. Tapi bukan itu yang membuat saya menangis. Memang kenapa? Saya ini mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Kemudian hati saya tersayat-sayat. Sampai kemudian saya tak terasa meneteskan air mata. Pertanyaan saya kemudian sama ibu ini, Ibu, apakah ibu paham, mengerti terhadap apa yang dibaca oleh imam tersebut? Tidak, Ustadz. Nah, kenapa ibu nangis? Yang entah kenapa, pokoknya amazing, pokoknya luar biasa. Al-Quran ini luar biasa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentang kejadian yang real, ya. Dan itu pula yang sering kita rasakan ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan kalau kita melihat dan membuka ada salah satu channel YouTube, ada seorang yang memang YouTuber kemudian dia membawa handycam, apa namanya? Yang bisa diperdengarkan suaranya hanya menggunakan headphone itu. Kemudian diperdengarkan kepada orang-orang yang memang dia tidak suka dengan, dan memang bukan orang Islam, tapi kemudian suruh dia secara jujur bagaimana responnya. Dia bilang luar biasa, ini apa gitu kan. Sampai kemudian terkagum-kagum tentang mendengar lantunan ayat Al-Quran walaupun dia tidak mengerti. Dan kemudian keindahan syair ini kemudian mampu meluluh lantahkan hati manusia walaupun memang itu dia mengerti. Dicontoh diantaranya juga ada sahabat Nabi yang dulunya adalah orang yang begitu sangat benci kepada Nabi. Bahkan suatu ketika kebenciannya itu sampai memuncak, sampai-sampai kemudian dia membawa pedang yang terhunus. Dia hendak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dia hendak jalan, di tengah jalan dia bertemu dengan pengikut Nabi, yaitu yang bernama Nuaim bin Abdullah. Dia kemudian berkata, "Hai Umar, engkau hendak kemana membawa pedang? Aku hendak membunuh Muhammad. Di mana Muhammad itu?" Dia kemudian Nuaim berkata sambil tersenyum, "Hai Umar, kenapa engkau ingin membunuh Nabi sementara adik perempuanmu sudah menjadi pengikut Nabi?" Kurang ajar, tanpa bengis dia. Ya Umar itu. Kemudian dia sampailah ke rumah adiknya. Ketika dia belum sampai, ketika dia hendak mengetuk pintu, dari dalam terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah binti Khattab. Dia membaca Quran surat ke-20 ayat 1 sampai 8, yaitu surat Toha. Kemudian Umar dia masuk dan kemudian agak bergetar hatinya. Walaupun saat itu Umar masih belum memeluk Islam, dia memang masih menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menampar adiknya sampai pelipisnya berdarah. Tapi kemudian di dalam hatinya mulai tergetar gitu kan. Dan sambil dia berkata, "Apa yang kau baca itu? Sini aku ingin lihat." Adiknya kemudian berkata, "Tidak. Anda tidak hak, ya. Anda tidak berhak untuk memegang mushaf ini karena hanya orang-orang suci. Bagaimana caranya supaya saya bisa megang? Anda harus wudhu dulu." Ini namanya orang belum ngerti ya. Dia kemudian kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Tapi dia kemudian setelah dia mendapatkan mushaf tersebut, dia baca sampai ke ayat 14. Dan di ayat 14 dia kemudian semakin bergetar hatinya. Apa kalimat yang tertulis di dalam surat ke-20 ayat ke-14 tersebut yang dibaca oleh Umar bin Khattab saat itu? "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri." Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ketika membaca surat Toha ayat sampai ke ayat 14 dan di ayat 14 itu kemudian bergetar. Padahal dia adalah orang yang memang menentang terhadap Nabi yang pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat yang begitu sangat dekat dengan Nabi. Dan kemudian di tangan beliaulah kelak
itu Islam melakukan yang namanya ekspansi besar-besaran. Dan Islam jauh lebih ditakuti, Islam jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan era zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ia tergoyah hatinya, tersayat perasaannya oleh syair yang indah yang memang belum pernah dia baca sebelumnya. Inilah kehebatan Al-Quran yang memang kita rasakan juga syair-syairnya, yang kita kemudian kalau kita mendengar syair-syair yang lain, pasti dijamin kita ini akan merasa bosan dengan itu semuanya. Yang kedua, bahwa kehebatan Al-Quran itu mampu mengalahkan kehebatan sihir. Bagaimana tidak? Iblis laknatullah, berikut pengikut-pengikutnya itu setan laknatullah, itu senantiasa ingin menggelincirkan manusia, menggoda manusia, dan bahkan masuk ke dalam diri manusia melalui seiring aliran darah, melalui nadi-nadi yang ada di dalam tubuhnya, yang kemudian dibersemayam di dalam hati, yuwaswisu fi sudurin nas, dan dia kemudian mengacak-ngacak perasaan hati manusia, yang pada akhirnya dia menjadi pengikutnya setan. Dan karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika setan sudah bersemayam di dalam diri, maka perilaku manusia itu bahkan melebihi daripada setan itu sendiri. Karenanya, maka dengan kekuatan dan kehebatan Al-Quran, walaupun memang iblis itu sempat hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, karena iblis kita tahu, kalau kita baca dalam sejarah, bahwa iblis ini adalah memang ahli terhadap ilmu, ahli ibadah, bahkan digelari dengan Al-Arif, digelari dengan Al-Abid. Tapi dengan kesombongannya, tidak ada yang namanya getaran-getaran Al-Quran yang membuat dirinya menjadi hebat ketika kesombongan itu dia lakukan, yang pada akhirnya dia terusir dari surga. Dan karenanya Al-Quran mampu mengalahkan tentang yang namanya sihir yang dibuat dan disebarkan oleh setan yang memang pengikutnya diantaranya adalah manusia. Dan kita kenal Rasulullah SAW untuk mengusir inilah dengan cara ruqyah. Maka kita kenal juga dalam kehidupan keseharian kita, ada orang yang kemudian kesurupan karena masuknya jin yang memang menggoda manusia yang kemudian bersemayam di dalam diri. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara ruqyah, dengan cara membaca Al-Quran, ayat-ayat yang memang sudah Allah turunkan untuk bisa mengusir terhadap sihir-sihir yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita ini diajarkan oleh Al-Quran ketika kita nih kena bujuk rayu setan, kita nih diperintahkan oleh Al-Quran untuk membaca kalimat isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ini Al-Quran yang memang hebat, dan itu bisa akan melahirkan yang namanya kehebatan generasi-generasi yang luar biasa. Itu hanya bisa mengikuti strateginya, kiatnya, tipsnya, hanya dengan menggunakan kiat-kiat yang hebat. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu hebat karena mampu mengalahkan bahasa ibu. Maksudnya apa? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang diajarkan oleh ibu kita sendiri. Di dalam sebuah penelitian, sahabat-sahabatku, bahwa rata-rata anak-anak usia 3-4 tahun yang mampu menguasai bahasa ibu sejumlah 1.250 kosakata. Dan terus bertambah 50 kata tiap bulannya. Jadi setiap bulan itu bertambah 50 kata. Adapun jika kita disamakan umur kita 8 tahun, maka berarti 4 tahun kali 12, maka jumlahnya adalah 48 bulan. 48 itu per bulan itu 50 kata. Ya, yang dikuasai oleh anak-anak. Maka 48 kali 50, maka jumlahnya adalah 2.400 kosakata per 4 tahun. Maka kalau tadi 3-4 tahun adalah menguasai bahasa ibu 1.250 kosakata, kalau di usia 8 tahun maka berarti 1.250 ditambah 2.400, maka jumlahnya usia ketiga 8 tahun
maka ia menguasai kurang lebih 3.650 kosakata. Sahabat-sahabatku, itu bahkan di rumah-rumah tahfiz itu ada yang usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun, dia sudah hafiz 30 Al-Quran. Dalam ilmu tafsir, itu ada yang menjelaskan tentang kosakata bahwa Al-Quran itu kalau dijumlahkan kosakatanya yang berjumlah 30 juz tersebut, itu jumlahnya adalah 77.439. Sementara kalau bahasa ibu, umur 8 tahun itu hanya menguasai 3.650 kosakata. Jauh lebih banyak. Sebab inilah kehebatan Al-Quran yang memang dia mampu mengalahkan bahasa manapun. Karenanya itulah the great Al-Quran. Al-Quran is the great. Karenanya kalau kita ingin menjadi generasi-generasi yang greatness, generasi-generasi yang hebat, tidak ada yang lain. Al-Quran adalah yang menjadi tujuan. Maka orang yang biasa menghafal Al-Quran dengan mudah biasanya akan dengan mudah pula dia akan menghafal yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Quran mampu mengalahkan peradaban kehidupan yang lain. Ya, kenapa? Lihat, di awal-awal bangsa Arab, itu awalnya dipandang remeh, dipandang sebelah mata. Apalagi masyarakat jahiliyah, masyarakatnya yang memang jauh dari peradaban. Sebagaimana peradaban yang kita saksikan saat ini. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang mau datang ke tempat yang namanya Mekah, Madinah, yang dulu namanya Yasrib, itu jauh dari kata yang namanya maju. Jauh yang namanya daripada peradaban yang maju. Tapi setelah Rasulullah SAW dengan menggunakan pendekatan Al-Quran dalam kehidupan perilakunya umat manusia, kemudian bangsa-bangsa yang dulunya begitu besar seperti Persia dan Romawi itu mampu dikalahkan oleh yang namanya peradaban yang memang didasarkan kepada peradaban yang memang sudah Allah ajarkan. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau peradaban umat manusia yang ada khususnya di Indonesia yang ingin menorehkan sejarah kelak bagi generasi berikutnya, kelak bagi generasi yang akan datang, agar Indonesia menjadi hebat, agar Indonesia menjadi luar biasa, tidak ada yang lain, bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mengikuti yang namanya tentang tuntunan Al-Quran, yang memang di dalamnya, seperti yang di awal tadi, hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqa, yaitu mampu membedakan tentang baik dan buruk bagi kehidupan kita. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat Konstantinopel itu mampu ditumbangkan oleh yang namanya Muhammad Fatih, ya, Al-Fatih. Itu bahkan di luar logika bagi manusia pada umumnya. Bagaimana tidak perahu yang biasanya digerakkan di air, justru perahu itu dilayarkan ke gunung. Itu out of the box. Dari mana itu peradaban itu bisa dilakukan? Al-Quran yang memberikan bimbingan. Karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menjadi kita generasi-generasi yang memang luar biasa, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tak terkalahkan, maka tidak ada yang lain yang harus kita jadikan rujukan untuk dijadikan sebagai strategi agar kita menatapi kehidupan ini. Maka tidak ada lain adalah dengan Al-Quran. Dan yang kelima, bahwa Al-Quran ini kehebatannya adalah mampu mengalahkan kejeniusan manusia. Berapa sih jeniusnya manusia ini? Kalau kita coba tes IQ manusia, paling tinggi adalah 200. Ya, 200 paling tinggi. Itu pun sangat jarang. Orang yang dianggap jenius itu ya di atas 150. Itu sudah dianggap jenius. Ya nggak ada apa-apanya. Mungkin itu jangankan dengan Al-Quran, kita nih bersaing dengan yang namanya teknologi saja. Ada yang disebut dengan artificial intelligence.
Ada yang namanya Internet of Things. Kecerdasannya sudah melebihi daripada kecerdasan manusia. Nah, Al-Quran itu melebihi daripada ini semuanya. Lihat, sains dan teknologi. Itu adanya riset, adanya penelitian. Itu yang memberikan stimulus, yang memberikan penyemangat, yang memberikan motivasi adalah Al-Quran. Dan lihat, di dalam Al-Quran kalau kita coba membaca surat ke-21, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, itu ada kalimat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kana taratkan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Di dalam ayat Al-Qur'an ini dijelaskan bahwa dahulu langit dan bumi ini adalah padu. Langit dan bumi itu dulunya satu yang kemudian terpisah, dan bahkan di dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa yang namanya kehidupan di dunia ini berasal dari air. Bagaimana tidak Rasulullah SAW yang memang dia dikenal tidak pernah mengenyam pendidikan, jangankan perguruan tinggi S1, S2, S3, PAUD saja Rasulullah enggak. Ya, bagaimana mungkin Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa dahulu langit dan bumi itu adalah padu, yang kemudian terpisah, yang kemudian terciptalah yang namanya alam baru. Maka wajar ketika Rasulullah menerima wahyu ini yang disampaikan kepada umat manusia. Rasulullah dianggap ahli sihir. Rasulullah dianggap penipu. Rasulullah dianggap pembohong. Maka tidak heran Rasulullah dilempari batu. Kemudian Rasulullah diusir. Kenapa? Karena impossible. Dan logika manusia saat ini belum sanggup. Bayangkan. Dan bahkan pembuktian ayat Al-Quran surat ke-21 ayat ke-30 tersebut itu baru terbukti di abad ke-20. Siapa yang membuktikan? Salah satunya adalah Edwin Hubble dengan melakukan sebuah riset di mana yang namanya teleskop Hubble ini diterbangkan ke angkasa, yang kemudian mampu menangkap tentang gambar-gambar yang kurang lebih setiap hari dia kirimkan ke NASA, ya, yang ada di bumi itu adalah 10.000 gambar yang kemudian dia mengatakan bahwa langit dan bumi dulunya adalah padu, yang kemudian lahirlah yang disebut dengan teknologi, yang disebut dengan teori Big Bang, ya, ledakan besar, ya, ledakan besar. Dan ini jauh sebelumnya 1.500 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan ini. Bahkan mungkin kalau kita hidup di saat itu di mana Rasulullah masih ada, kita mungkin termasuk orang yang kafir. Kenapa? Karena logika kita belum sanggup. Inilah kehebatan Al-Quran. Ya, habis waktunya ya. Ini biasanya materi saya 3 hari ini. Masya Allah. Oh, baru 3 set. Kenapa? 3 menit lagi. Jadi kembali lagi. Lihat, Edwin Hubble itu bukan orang Islam. Ya. Bahkan sebelumnya di abad ke-19, ya, namanya Albert Einstein mengatakan bahwa alam semesta statis. Ya. Teorinya kan begitu. Bahwa alam semesta ini adalah statis. Dari sononya memang sudah begitu. Tapi teori ini 10 tahun kemudian dibantah oleh dirinya bahwa alam semesta ini dinamis. Terlebih dengan abad ke-20 yang yaitu Edwin Hubble dengan menemukan tentang teori Big Bang itu, dia kemudian memang berkata bahwa alam semesta ini dinamis dan berkembang. Dengan teorinya alam semesta itu expanding, ya, berkembang. Dia kemudian di dalam penelitian Edwin Hubble tersebut, dia memang bingung juga itu. Kenapa ya dentuman besar itu yang harusnya secara logika itu harusnya porak-poranda, tapi kenapa justru dengan yang namanya dentuman besar ini pun kan perkiraan. Ya, perkiraan. Kenapa? Karena dia dengan menggunakan konsep kecepatan cahaya. Dengan menggunakan tentang matematik kecepatan cahaya, kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu yang namanya senter ketika kita tekan per detik itu kurang lebih menempuh jarak 250 km per detik. Ya, kalau tidak salah. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Yang jelas memang cukup jauh lah. Itu per detik. Cahaya
matahari ke bumi, jaraknya matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Dan cahaya matahari sampai ke bumi itu membutuhkan waktu untuk merambat, yaitu kurang lebih 5 menit. Jadi kalau matahari yang sekarang jatuh ke bumi itu adalah cahaya matahari 5 menit yang lalu. Nah, dentuman Big Bang itu kan perkiraan berdasarkan hitungan cahaya tersebut yang dilakukan oleh Edwin Hubble. Dia bilang bisa jadi bahwa alam semesta ini dengan hitungan itu dulunya adalah sesuatu yang padu, yang satu. Dan ini sangat sesuai, dan dia nggak membaca Al-Quran itu Edwin Hubble. Bagaimana bisa? Ini membuktikan tentang kehebatan Al-Quran dengan mukjizatnya Al-Quran yang memang sesungguhnya mukjizat yang luar biasa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena memang mampu mengalahkan segalanya di atas muka bumi ini dengan Al-Quran ini. Maka kalau kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kita menghafalnya, tapi juga kita mencoba menelaah, mengkaji. Maka ketika kita mengkaji, jangankan kita sampai membaca surat-surat, baru kita membaca satu huruf saja, kita sudah bingung, itu kan? Maksudnya apa? Kita lihat ada sebuah tafsir, yaitu tafsir Al-Fatihah, itu jilidnya sampai 60 jilid, baru Al-Fatihah. Ya. Jadi memang udah, itu adalah yang namanya ilmu pengetahuan luar biasa ketika kita coba tumpah ruahkan untuk mencoba mengkaji Al-Quran. Maka sampai ketika kita menjadikan ranting-ranting itu sebagai pena untuk menuliskan ilmu-ilmu yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Kemudian lautan ditambah 7 kali lipat lagi untuk dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan tentang ilmu-ilmu Allah. Maka niscaya tidak akan mungkin sanggup sampai habis sekalipun. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang manfaat. Closingnya adalah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang hebat, generasi-generasi yang hebat, itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Bahwa lihat di abad ke-7, umat Islam itu sudah mengalami yang disebut dengan Renaissance. Ya, abad kemajuan, abad titik emas. Ya, Islam, di mana orang-orang barat dulu tidak pernah mengenal mandi sampai saat ini. Ya. Orang-orang barat tidak mengenal tentang ilmu kesehatan. Orang-orang barat belum pernah mengenal ilmu kedokteran. Orang-orang barat belum pernah mengenal tentang peradaban. Dia masih kenal terhadap yang namanya hurapat. Kalau orang sakit dia disembur. Seperti orang-orang kafir saat inilah kayak gitu. Ya. Kemudian dia tidak mengenal tentang yang namanya peradaban. Umat Islam di abad ke-7 itu sudah hebat. Ya, sudah hebat, bahkan ada irigasi peninggalan abad ke-7 itu masih nampak terlihat. Ya. Jadi memang luar biasa lah. Jadi keluar biasanya saya sampai nggak bisa lagi ngomong, kecuali hanya Allah yang lebih tahu. Dan Amin. mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.